Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur dan selamat menikmati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita Abu Nawas yang berjudul Abu Nawas memberi pelajaran kepada pejabat yang sewenang-wenang. Pada suatu sore ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, ada dua orang tamu yang datang ke rumahnya. Yang seorang adalah wanita tua penjual kurma, sedang yang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa patah kata, kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. Sekarang pulanglah kalian, ada yang lebih penting daripada kajian kitab ini. Ajak teman-teman kalian datang kepadaku malam hari ini sambil membawa cangkul, linggis, kapak, palu, serta batu atau apapun yang dapat menghancurkan bangunan. Murid-murid Abu Nawas merasa heran, namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas dan mereka sangat yakin gurunya selalu membuat kejutan. Dan yang terpenting, guru mereka selalu berada di pihak yang benar. Pada malam harinya mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta Abu Nawas. Berkata Abu Nawas, "Hai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak, menghancurkan rumah Tuan Kadi yang baru saja dilantik itu." "Apa Tuan?" kata mereka, murid-murid Abu Nawas. Gumam mereka, "Ada apa kalian? Kalian jangan ragu. Laksanakan saja perintah gurumu ini," kata Abu Nawas menghapus keraguan murid-muridnya. "Barang siapa yang mencegahmu jangan kau pedulikan. Terus pecahkan saja rumah Tuan Kadi yang baru itu. Siapa yang bertanya, katakan saja aku Abu Nawas yang menyuruh merusaknya. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka pukullah mereka dan lemparilah mereka dengan batu." Setelah mendengar instruksi dari gurunya, murid-murid Abu Nawas bergerak ke arah tempat tinggal Tuan Kadi. Laksana demonstran, mereka berteriak-teriak sepanjang jalan dan langsung menghancurkan rumah Tuan Kadi begitu mereka telah sampai di tempatnya. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka, lebih-lebih ketika tanpa basa-basi lagi mereka langsung merusak dan menghancurkan rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung itu berusaha mencegah perbuatan mereka, namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak, maka orang-orang kampung tak berani mencegahnya. Melihat banyak orang merusak rumahnya, Tuan Kadi segera keluar dari rumahnya dan bertanya, "Hei, siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" Dan murid-murid itu menjawab serentak, "Guru kami, Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami." Habis menjawab begitu, mereka bukannya berhenti, malah terus menghancurkan rumah Tuan Kadi hingga rumah itu roboh rata dengan tanah. Tuan Kadi hanya bisa marah-marah karena tidak seorang pun yang berani membelanya. "Dasar Abu Nawas provokator, orang gila, besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda." Pagi-pagi benar Tuan Kadi mengadukan kejadian semalam, sehingga Abu Nawas dipanggil menghadap Baginda Raja. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda Raja, ia ditanya, "Hai Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah Tuan Kadi itu?" Abu Nawas menjawab, "Wahai tuanku, sebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi bahwasanya Tuan Kadi meminta hamba untuk menghancurkan rumahnya. Sebab katanya rumah itu tak lagi cocok baginya. Ia menginginkan rumah yang lebih bagus, lebih megah dan lebih hebat sesuai dengan kedudukannya saat ini sebagai seorang kadi. Ya tuanku, karena mimpi itulah maka hamba merusak rumah Tuan Kadi." Dengan penuh amarah Baginda berkata, "Hai Abu Nawas, bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilaksanakan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini, tuanku." Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat. Ia terdiam 1000 bahasa. "Hai Kadi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya Baginda. Tapi Tuan Kadi tidak menjawab. Wajahnya nampak pucat, tubuhnya gemetaran karena takut. "Abu Nawas, jangan membuatku pusing.
Jelaskan saja kenapa ada peristiwa seperti ini, perintah baginda. Baiklah tuanku, jawab Abu Nawas dengan tenang. Baginda, beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Pada suatu malam ia bermimpi kawin dengan anak Tuan Kadi dengan mas kawin yang sangat banyak. Ini hanya mimpi baginda, tapi Tuan Kadi yang mendengar kabar ini langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu tak mau membayar mahal hanya karena mimpi. Nah, disinilah terlihat arogansi Tuan Kadi, tuanku. Ia ternyata malah merampas semua harta benda milik pemuda Mesir ini, sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kurma ini. Baginda terkejut mendengar peraturan Abu Nawas, tapi masih belum percaya 100%. Maka ia memerintahkan, Abu Nawas, panggil pemuda Mesir itu. Aku ingin melihatnya, aku ingin menanyanya secara langsung. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana. Jadi mudah saja bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu di hadapan baginda. Setelah pemuda ini berdiri di hadapan beliau, berkata baginda raja, hai pemuda Mesir, ceritakan tentang dirimu sejak engkau datang hingga kejadian saat ini terjadi. Ternyata cerita Abu Nawas Mesir itu sama persis dengan apa yang diceritakan oleh Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa saksi, yaitu Pak Tua pemilik tempat kos di mana dia menginap. Karena begitu murkanya, baginda berteriak dengan lantangnya, kurang ajar! Kurang ajar kau Kadi! Ternyata aku telah mengangkat seorang kadi yang bejat moralnya. Saat ini juga aku pecat kau dan kembalikan semua harta pemuda Mesir ini, atau aku jebloskan kau ke dalam penjara. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas, tapi Abu Nawas berkata, jangan kau memberi apapun padaku, aku takkan mau menerimanya. Ketika pemuda Mesir ini kembali ke negerinya, ia menceritakan tentang kehebatan dan kebaikan Abu Nawas ke seluruh penduduk Mesir. Sejak saat itu, nama Abu Nawas menjadi begitu harum dan terkenal seantero Mesir. Sekian cerita Abu Nawas ini. Terima kasih telah mengikutinya, dan jangan lupa mengikuti kisah yang lain masih di channel Remah-Remah Hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.